Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudaraku berada. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia dan nikmat-Nya. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu melalui program siaran kajian Islam ilmiah. Seperti yang rutin kita adakan, kita masih bersama buku aktualisasi akhlak muslim. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada agama yang hak. Demikian juga salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan terakhir kita berbicara tentang qanaah. Ini adalah salah satu sifat akhlak yang mesti dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin. Apalagi pada hari ini yang mana banyak manusia menjadikan materi sebagai barometer hina dan mulianya seseorang, di mana materi merupakan sesuatu yang dipandang. Orang yang punya banyak materi, dia akan menjadi mulia, terpandang. Orang yang tidak memiliki materi dianggap rendah dan hina. Maka sifat qanaah ini adalah salah satu kekayaan sebenarnya bagi siapa saja yang ingin mulia di dunia dan mulia di akhirat. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan yang hakiki adalah mulia di sisi Allah, bukan mulia dalam pandangan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena status sosial yang dimilikinya atau materi yang dimilikinya. Qanaah sebagaimana yang sudah kita sampaikan dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu merupakan kekayaan yang tidak akan sirna, tidak akan habis. Qanaah adalah kanz, harta perbendaharaan, la yanfad, yang tidak akan ada habisnya. Seorang muslim yang memiliki sifat qanaah, dia akan merasa cukup. Dia tidak pernah merasa kekurangan. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu lebih banyak daripada apa yang dia minta. Bahkan lebih banyak daripada apa yang dia bayangkan. Setiap hari kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita digelontorkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung hal ini di dalam kitabnya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Salah satu sebab datangnya sifat syukur ini menjadi orang yang syakir, termasuk golongan orang-orang yang syakirin adalah memiliki sifat qanaah. Orang yang qanaah dia akan senantiasa bersyukur apapun yang diberikan Allah kepadanya, sedikit mau apalagi banyak. Dia tidak lupa bahwasanya nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang memandang rezeki itu dengan pandangan yang sempit. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang dapat dilihatnya secara kasat mata, barulah dia gembira, barulah dia
merasa senang, merasa puas, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia tidak mendapatkan apa yang dapat dilihatnya dengan matanya, dia merasa tidak mendapatkan apa-apa. Padahal di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kepada manusia. Memberikan lebih kepada manusia. Apalagi seorang muslim, apalagi seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang sangat besar. Allah mengkhususkan karunia ini untuk mereka, yaitu Islam, iman, dan kesadaran untuk mengikuti sunnah, ittiba'us sunnah. Itu merupakan kekayaan yang tidak akan bisa kita ukur dengan apapun dan tidak akan bisa kita nilai harganya. Maka dari itu seorang muslim hendaklah bersyukur. Kemarin kita menyampaikan sabda Nabi SAW, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Ya, Nabi mengatakan sungguh beruntung orang yang tunduk kepada Rabb-nya, yaitu mendapat hidayah Islam, dia menjadi seorang muslim. Apalagi dia menjadi seorang muslim yang sejati, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga hablun minallah dan hablun minan nas. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah seorang yang selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Muslim dalam arti kata tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan larangannya. Nah, beruntunglah orang-orang yang muslim, orang-orang yang mengenal Rabb-nya, orang-orang yang mendapat jalan untuk kembali kepada Rabb-nya. Kemudian Rasulullah mengatakan wa ruziqa kafafan, dia diberi rezeki, diberi kecukupan rezeki. Allah memberikannya rezeki yang cukup. Dia tidak kelaparan, dia tidak mati kelaparan, dia tidak perlu meminta-minta kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kecukupan rezeki sehingga dia tidak perlu mengemis kepada manusia. Dia tidak mati kelaparan. Cukup ya rezekinya untuk hari itu. Cukup rezekinya untuk mengganjal perutnya, untuk mencukupi kehidupan keluarganya, anak dan istrinya. Wa qanna'ahu Allah bima atah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepadanya memasukkan ke dalam hatinya sifat qanaah ini. Jadi sifat qanaah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan wa qanna'ahu Allah. Allah membuatnya qanaah. Allah membuatnya qanaah bima atah, dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Ya, sebagaimana kelemah lembutan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berakhlak yang mulia, kita bisa berlaku lemah lembut, kita memiliki adab dan sopan santun yang mulia, itu semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melunakkan hati kita, melembutkan hati kita untuk dapat melakukan semua itu. Allah mengatakan di dalam kitabnya, Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu dapat berlaku lemah lembut kepada mereka. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa kelemah lembutan, akhlak yang mulia itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung seorang hamba yang Allah berikan sifat-sifat ini kepadanya. Dan bagi yang ingin memiliki sifat-sifat yang mulia seperti itu, ya seperti qanaah, kelemah lembutan, sopan santun, dan banyak lagi akhlak-akhlak mulia lainnya yang sebahagiannya sudah kita bahas, maka jangan lupa meminta hal itu, meminta anugerah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah kemudahan agar kita dapat memilikinya, ya agar kita dapat memiliki akhlak-akhlak tersebut. Demikian pula Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi badadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Barang siapa di antara kamu yang dianugerahi rasa aman pada hatinya, kemudian kesehatan, keafiatan pada badannya, kemudian kecukupan pada makanan pokoknya untuk hari itu, maka seakan-akan ia telah diberi semua kenikmatan dunia. Apalagi yang kurang, ya. Kata orang sekarang, apabila kita sudah mendapatkan rasa aman, kita tinggal di tempat yang aman,
ya, hati kita tidak takut, jiwa kita tidak terancam. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang muslim berkewajiban untuk menjaga stabilitas keamanan. Orang yang berada di atas sunnah, seorang ahlus sunnah berkewajiban untuk menjaga stabilitas keamanan. Dan salah satu di antara azab dan siksa yang Allah turunkan kepada penduduk sebuah negeri adalah Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa aman atas penduduknya. Seperti yang terjadi di beberapa negara-negara Islam, ya, saudara-saudara kita yang berada di beberapa negara-negara Islam yang tercabut rasa aman pada diri mereka. Jiwa mereka terancam, ya. Jiwa mereka terancam, keluarga mereka terancam, sehingga mereka harus hijrah keluar dari tempat tinggal mereka. Nah, kita beruntung, kita mendapatkan keamanan, ya. Kemudian kita mendapatkan kesehatan. Nah, ini merupakan nikmat, ini merupakan rezeki, ini merupakan kekayaan. Mungkin sebahagian orang tidak memandang kesehatan itu sebagai sebuah kekayaan. Ya, maka dikatakan bahwa kesehatan itu adalah mahkota yang ada di atas kepala orang yang sehat. Dia tidak bisa melihatnya. Yang dapat melihatnya adalah orang-orang yang sakit. Maka ketika kita sakit, coba kita ambil ibrah, kita lihat orang yang sehat. Kita rasakan bahwa sehat itu adalah sebuah kekayaan. Kalau bisa kita menebus kesehatan itu dengan harga apapun, seperti yang dilakukan oleh manusia pada hari ini, seperti yang dilakukan oleh banyak orang pada hari ini, dia menebus dengan apapun agar bisa sehat. Begitulah mahalnya kesehatan. Dan dapat kita lihat juga kalau kita masuk rumah sakit untuk dapat sehat, kita mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, ya, pasti, ya, banyak biaya yang keluar. Nah, jadi kesehatan itu Allah memberikan kepada kita, kesehatan itu adalah kekayaan. Jadi pandanglah kesehatan itu sebagai sebuah kekayaan. Dan kesehatan yang merupakan kekayaan ini hendaklah kita usahakan. Ya, ada dua faktor yang penting di dalam kesehatan. Yang pertama adalah makanan. Yang kedua adalah aktivitas. Kalau kita menjaga makan sesuai dengan aturan Islam, ya, kulu washrabu wa la tusrifu, jangan makan yang haram-haram. Ya, jangan makan makanan yang dilarang, jangan makan makanan yang mudarat bisa membahayakan diri kita. Jangan makan yang berlebihan. Itulah petunjuk syariat, petunjuk Islam di dalam bab makan, ya. Allah mengatakan silakan makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, karena seorang muslim itu makan untuk satu lambung. Adapun orang kafir, orang non-muslim, orang yang tidak mengenal Islam itu makan untuk 7 lambung. Nabi mengatakan makanan 2 orang, makanan 4 orang, makanan 2 orang itu cukup untuk 4 orang. Makanan 4 orang itu cukup untuk 8 orang. Artinya dalam satu ungkapan dikatakan bahwa ya, perut ini merupakan sarang penyakit. Maka jagalah makanan. Yang kedua adalah faktor yang sangat penting yang menentukan juga di dalam bab kesehatan ini adalah aktivitas. Kalau kita kurang aktivitas, ya, tidak menjaga kesehatan kita dengan berolahraga, tentunya olahraga yang dibenarkan syariat, maka kita akan mudah sakit. Energi yang masuk itu tidak seimbang dengan yang dikeluarkan. Ketika terjadi ketidakseimbangan ini, ya, maka akan terjadilah sakit. Maka coba lihat Nabi menjaga stamina, menjaga kesehatan beliau dengan berolahraga. Bahkan berolahraga dengan bersama istri-istri beliau, ya, bersama Aisyah, ya. Nabi juga kadang-kadang bergulat bersama sahabat-sahabat beliau, beraktivitas, ya, berjalan kaki dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu contoh kehidupan yang sehat. Maka kesehatan itu adalah kekayaan yang mesti kita cari, yang mesti kita kejar sebagaimana kita mengejar kekayaan-kekayaan yang lain. Kalau kita mengejar misalnya rupiah, tentunya kita harus kerja, kita berusaha. Demikian juga kalau kita ingin mengejar kesehatan, itu juga kita harus berusaha, yaitu melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepadanya, ya, yang bisa kita meraihnya. Nah, kemudian indahu qutu yaumi, ya, dia memiliki persediaan makanan pokok untuk hari itu. Ya, dia tidak kelaparan,
dia masih bisa makan, masih ada sesuatu yang bisa dimakannya untuk menegakkan punggungnya, untuk menegakkan badannya. Ya, dia tidaklah ya kita katakan kekurangan gizi, tidak punya makanan hingga kelaparan atau terpaksa mengemis meminta-minta kepada manusia. Nah, kalau semua hal itu, tiga perkara ini sudah kita miliki, ya mau apa lagi? Ya seharusnya kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Maka seolah-olah kita itu sudah mendapatkan semua kenikmatan dunia. Ya. Ya, dapat kita lihat orang yang memiliki ketiga perkara ini, dia merasa aman, ya dia memiliki kesehatan, sehat, aman, lalu tidak kelaparan. Ya, ini adalah suatu hal yang modal ya bagi kita untuk ya, bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Kita bisa beribadah, kita bisa beramal soleh, kita bisa melakukan ketaatan karena tiga perkara ini. Kita sehat, ya kita aman, dan kita punya makanan. Bayangkan kalau kita kelaparan, sholat pun gak khusyuk, ya kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Ya kalau kita tidak memiliki kesehatan, tentunya kita tidak dapat melakukan amal soleh. Adzan berkumandang, kita tergeletak di atas tempat tidur kita. Kita ingin berangkat ke masjid, kita ingin mengerjakan sholat ke masjid, ternyata terhalang. Ya, apalagi tidak memiliki keamanan. Coba lihat di negeri-negeri di mana tercabut rasa aman di dalamnya. Ya, penduduknya tidak merasakan keamanan. Mereka tidak bisa melakukan ya banyak ibadah-ibadah. Ya, tidak ada lagi di sana mungkin taklim, majelis-majelis menuntut ilmu, tidak ada lagi sekolah-sekolah. Bahkan masjid-masjid juga sepi, ya bukan sepi, hancur, kan begitu, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan suatu perkara yang mesti kita syukuri. Nah, untuk memupuk rasa qanaah itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salah satu caranya adalah senantiasa melihat orang yang di bawah kita. Jangan terlalu sering mendongak ke atas, melihat orang yang ada di atas kita, sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka dari itu ya Nabi mengatakan, lihatlah orang yang di bawah kamu, jangan lihat orang yang ada di atas kamu, yaitu di dalam hal ya kekayaan materi dunia. Demikian juga di dalam bab musibah, coba lihat orang yang lebih berat ya musibahnya daripada kamu. Niscaya kamu akan bersyukur bahwa masih ada di sana orang-orang yang ternyata dapat musibah ujian yang lebih berat daripada kita. Maka itu semua akan membuat kita menjadi hamba yang bersyukur dan tidak meremehkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nah, maka dari itu kalau kita baca sirah Rasulullah SAW, kita mendapati bahwa beliau adalah pemimpin bagi orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang qanaah terhadap dunia. Padahal kalau beliau mau, beliau bisa saja memperoleh kenikmatan yang didapat oleh para penguasa dan para raja. Ya, tinggal bilang ya dan tinggal sebut. Ya, niscaya semua akan hadir di hadapan beliau. Ingin harta, ya ingin kenikmatan, kenyamanan hidup, ya itu tinggal bilang, tinggal sebut. Akan tapi Nabi SAW memberikan contoh dan teladan kepada kita. Walaupun kesempatan itu ada, tapi beliau tidaklah ya memanfaatkan hal itu. Beliau lebih memilih ya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kamu itu lebih mementingkan kenikmatan dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Memang seperti itulah gambaran manusia. Kebanyakan manusia Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kamu itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Karena kebanyakan manusia itu mereka berjalan mundur ke belakang, maju dengan berjalan mundur. Mereka maju dengan berjalan mundur. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka berjalan menuju akhirat, tapi pandangan mereka menghadap ke dunia.
Mereka membelakangi akhirat, mereka membelakangi alam yang mereka tuju, yaitu alam barzakh, kemudian alam akhirat. Mereka berjalan ke depan dengan mundur. Tentunya orang yang berjalan dengan mundur ini dia nggak tahu apa yang ada di hadapannya. Ya, perjalanannya pasti lambat, ya, karena terhambat pandangannya menghadap ke belakang. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam firman-Nya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa mi waraihim, ya. Wara itu artinya di belakang. Tapi pada hakikatnya alam barzakh itu, barzakhun itu ada di hadapan mereka. Ya, barzakh yang masanya itu sampai, ya, hari berbangkit ila yaumi yub'atsun itu ada di hadapan mereka, tapi Allah menggunakan ungkapan waraihim, di belakang mereka, karena mereka membelakanginya dan mereka lebih suka untuk menghadap kepada dunia. Mereka suka mengutamakan kehidupan dunia daripada alam yang mereka sebenarnya sedang mengarah ke situ. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka akan menuju ke situ. Ya, tapi mereka justru membelakanginya dan mereka lebih suka menghadap dunia yang mereka akan tinggalkan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kepada kita bahwa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kenyang selama 2 hari berturut-turut. Dan kondisi itu terus berlangsung, ya, begitulah kondisi beliau sampai beliau wafat, meninggal dunia. Oleh karena itu mereka, ya, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya memakan roti yang terbuat dari gandum. Ya, dapat kita bayangkan ini adalah pemimpin kaum muslimin, pemimpin di kota Madinah. Ya, datang harta menumpuk di hadapan beliau dari Bahrain, habis dalam sekejap. Dibagi-bagikan ke kanan dan ke kiri, tidak tersisa kecuali untuk keperluan beliau, kebutuhan beliau pada hari itu dan untuk, ya, melunasi hutang-hutang. Begitulah Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu, walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya, tapi yang aku paling khawatirkan atas kalian umatku adalah dibentangkan dunia ini kepada kamu. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kamu berebut-rebut, berlomba-lomba untuk mengejarnya sebagaimana umat-umat terdahulu berlomba-lomba untuk mengejarnya. Ya, fatuhlikukum kama akhlaqathum, kemudian dunia itu membinasakan kamu sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Ya, demikian sabda Nabi SAW. Jadi habis dalam sekejap dibagi-bagikan. Kalaulah beliau mau, beliau bisa simpan itu, ya, beliau bisa manfaatkan itu. Tapi ini beliau adalah teladan, ya, bagi orang-orang yang beriman, bagi umatnya. Ya, nah demikian pula Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, ya, bahwa pada satu hari beliau melihat Rasulullah tidur beralaskan tikar kecil. Ketika bangun terlihat bekas tikar itu pada pinggul atau badan beliau. Ya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, maukah engkau jika kami buatkan alas tidur yang lebih empuk, lebih baik? Maka Nabi SAW menjawab, apa urusanku dengan dunia? Ya, apa urusanku dengan dunia? Ma'ana walid dunia. Di dunia ini tidak ubahnya, saya di dunia ini tidak ubahnya seperti pengembara yang mencari tempat berteduh di bawah sebatang pohon, kemudian roha wa tarakaha, kemudian berangkat dan pergi meninggalkan pohon itu. Jadi cuma terminal sementara, perhentian sementara, kita tidak selamanya berada di sini. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu man 'alaiha fan. Ya, semua yang ada di atas muka bumi ini akan fana. Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan bahwa suatu hari ada seorang wanita Ansar menemui beliau di rumah. Ya, menemui Aisyah di rumah. Wanita itu melihat kasur Rasulullah dalam keadaan terlipat memanjang. Maka ia pun pulang ke rumahnya, tak lama kemudian ia kembali sambil membawa sebuah kasur yang terbuat dari bulu domba dan memberikan itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, setelah beberapa saat Rasulullah pulang
dan bertanya kepada Aisyah, melihat benda itu, ya benda yang asing, ya tidak beliau di rumah sebelumnya, tidak pernah beliau lihat di rumah sebelumnya. Beliau berkata, apa ini wahai Aisyah? Maka Aisyah menjawab, ya tadi ada seorang wanita Ansar datang ke sini, ia melihat kasurmu, ya lalu pulang dan kembali membawa kasur yang bagus ini. Maka Nabi mengatakan, memerintahkan kepada Aisyah, kembalikanlah kasur itu. Ya, namun Aisyah tidak mau mengembalikannya karena senang dengan kasur tersebut. Rasulullah SAW terus memerintahkannya untuk mengembalikan kasur itu sampai 3 kali. Nah, setelah itu Nabi mengatakan, Aisyah, kembalikanlah kasur itu demi Allah. Jika aku mau, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberiku gunung dari emas dan dari perak. Ya, kalau Nabi mau, Nabi bisa mendapatkan yang lebih dari itu. Ya, yang lebih dari itu. Tapi Nabi SAW ya lebih memilih hidup qanaah. Bahkan selama hidup beliau, Nabi SAW sering berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berilah rezeki Muhammad, keluarga Muhammad berupa makanan pokok yang cukup untuk mengganjar rasa lapar. Nah, begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bahkan beliau lebih memilih hidup miskin dan meminta kepada Allah agar dihidupkan dalam keadaan miskin, dimatikan dalam keadaan miskin, dan dikumpulkan bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Salah satu doa Nabi yang mungkin jarang kita baca, ya bukan jarang, mungkin nggak pernah kita baca. Kalaupun tahu, kita belum tentu kita mau membacanya. Ya, kita begitu bersemangat membaca doa-doa yang lain yang kita yang kita ketahui, yang kita pelajari dari Rasulullah SAW. Tapi untuk doa ini kadang-kadang mungkin kita nggak sampai hati untuk membacanya. Karena kita mungkin belum mendalami maknanya. Ya, kita mengira doa ini doa yang ada sebagian mungkin merasa ini doa khususiyah untuk Nabi. Tidak. Ini bukan doa yang khususiyah sifatnya. Ini adalah doa yang Nabi ajarkan untuk umatnya. Ya. Dan bagus juga untuk kita baca. Apa kata Nabi SAW dalam doanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, cabutlah nyawaku, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin pada hari kiamat. Ya, mungkin kita tidak pernah membaca doa ini ya dalam hidup kita, atau mendengar orang lain membacanya. Walaupun ada orang imam misalnya membaca doa ini, mungkin makmum tidak mengaminkannya. Ya, mungkin kita merasa doa ini khusus untuk Nabi. Tidak, ini doa bukan khusus untuk Nabi. Ya, doa ini diajarkan Nabi kepada umatnya. Nah, kalau kita mengerti maknanya, kita tidak takut membaca doa ini. Nabi berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Nabi minta miskin. Nggak ada yang salah dengan meminta miskin. Karena hakikat miskin itu adalah orang yang hidupnya pas-pasan. Ya, apa yang dia perlukan hari itu tercukupi. Itulah orang miskin. Ya, Nabi meminta miskin, tapi Nabi berlindung dari kefakiran. Nabi sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Berbeda antara miskin dan fakir. Fakir dan miskin memang kalau digabungkan artinya satu, tapi kalau dipisahkan artinya berbeda. Ya, fakir itu adalah orang yang tidak punya atau tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhannya sehari-hari, sehingga dia terpaksa meminta-minta ya kepada manusia. Yaitu orang-orang yang penghasilannya per bulan itu tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Sementara orang miskin adalah orang yang penghasilannya per bulan cukup untuk 1 bulan. Sebagai contoh, kalau kita hidup di Cilengsi dan sekitarnya, standarnya mungkin ya 2-3 juta per bulan cukup, kan begitu contohnya. Saya pun tidak tahu berapa ya kebutuhan untuk hidup di sini. Ya, taruhlah 3 juta. Nah, ada seseorang yang punya penghasilan 3 juta. Ya, rata-rata 3 juta dalam sebulan, maka dia dikatakan miskin. Ya, orang yang hidup seperti ini kan nyaman, dia tidak punya beban. Ya, dia cukup makan, cukup rezeki, tidak kekurangan. Ya, tidak perlu dia hina dengan meminta-minta, mengemis kepada manusia. Ya, sudah cukup. Nah, itu adalah hidup yang nikmat.
Dia tidak punya beban untuk menjaga harta benda, ya menjaga kekayaannya, karena kekayaan itu pasti perlu untuk dijaga. Banyak orang yang mati-matian menjaga aset-asetnya, pusing kepalanya memikirkan kekayaannya. Nah, orang yang miskin ini kan hidupnya santai, tenang, nyaman. Dia bisa lebih fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa lebih khusyuk beribadah karena tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dunia, tidak disibukkan dengan bisnis yang menggurita. Ya, hingga kadang-kadang dia lupa kepada kemaslahatan akhiratnya. Ya, siang malam, ya pagi petang, siang malam, peras keringat banting tulang, ya untuk mencari bukan sesuap nasi lagi, ya sepiring nasi, ya sebaskom nasi, ya gak habis-habisnya kegiatannya, aktivitasnya, kesibukannya untuk mencari dunia. Ini kan kehidupan yang berat, kehidupan yang melelahkan, kehidupan yang penat, bahkan mungkin dia stres gara-gara itu. Ya, nah orang yang miskin ini kan enak hidupnya, cukup pas-pasan, ya pas 3 juta, pas itulah dapatnya, itulah dia penghasilannya per bulan. Ya, kemudian adapun fakir, nah itu adalah kondisi di mana dia kekurangan. Ya, kebutuhan per bulan 3 juta, dia cuma bisa mendapatkan 500.000. Maka untuk menutupi kekurangannya ini, ya kadang-kadang dia terpaksa menghinakan dirinya. Yaitu dengan apa? Dengan meminta-minta, bahkan bisa jatuh dalam dosa. Yaitu apa? Dia pinjam sana, pinjam sini, tapi nggak dipulangi. Ya, hinalah dia dengan kefakiran itu. Maka Nabi berlindung dari kefakiran, tapi Nabi meminta hidup miskin. Jadi tidak ada yang salah dengan ya hidup miskin ini ya. Dan tidak perlu hina juga menjadi orang miskin. Menjadi orang fakir memang mengerikan, mengkhawatirkan. Tapi hidup miskin Nabi memintanya, ya Nabi mendambakannya. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah kehidupan beliau. Itulah kehidupan beliau sebagaimana yang digambarkan oleh ya para sahabat yang kita ceritakan di atas tadi, ya. Pengakuan Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, ya keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, ya. Penghasilan beliau cukup untuk makanan 1 hari. Nabi berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan, ya Allah, berikanlah rezeki bagi keluarga Muhammad itu makanan pokok yang cukup untuk mereka pada hari itu. Ya demikian juga ya penuturan Aisyah radhiyallahu anha, ya bahwa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kenyang selama 2 hari berturut-turut, ya. Karena mereka hanya memakan roti yang terbuat dari gandum, pas-pasan hidupnya. Ya, tapi nikmat. Ya, tenang. Ya, bisa lebih fokus kepada akhirat dan banyak lagi ya keutamaan-keutamaannya, ya. Dan Nabi minta mati dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan. Dan betul Rasulullah wafat dalam keadaan miskin. Baju perang beliau tergadai pada seorang Yahudi untuk keperluan makan keluarga beliau selama 1 tahun. Ya, kemudian beliau minta wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang miskin inilah yang lebih dulu masuk surga. Yang pertama masuk surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diikuti setelah itu orang-orang miskin. Dan jarak antara orang miskin dengan orang kaya ya dalam masuk surga itu sampai 500 tahun. Jadi Nabi berkumpul bersama orang-orang miskin yang lebih dulu, rombongan yang lebih dulu untuk masuk ke dalam surga. Dan tidak ada yang salah dari doa ini, ya. Dan jangan takut juga membaca doa ini. Ya, karena ada yang berasumsi kalau begitu orang muslim nggak boleh jadi orang kaya. Nggak ada larangan jadi orang kaya. Tapi ada peringatan, hati-hati kalau jadi orang kaya karena sering lupa. Kan begitu. Ya silakan jadi orang kaya, tapi jangan jadi orang kaya itu jangan lama-lama. Ya. Jangan lama-lama. Seperti Nabi sering jadi orang kaya. Nabi sering jadi orang kaya, datang harta menumpuk di hadapan beliau. Ya, beliau memiliki kekayaan. Kalau bisa dikumpulkan itu, ditabung itu, beliau akan menjadi orang yang paling kaya di Madinah. Ya, beliau bisa menjadi orang yang paling kaya di Madinah. Tapi coba lihat ketika datang kekayaan itu, jadi orang kaya, menumpuk harta di hadapan beliau, itu cuma sesaat. Ya, nggak sampai 1 hari habis. Dibagi-bagikan ke kanan dan ke kiri. Nah,
Inilah contoh orang kaya yang bersyukur. Karena sebagian orang disuruh pilih mau jadi apa? Jadi orang kaya yang bersyukur atau jadi orang miskin yang bersabar. Pasti rata-rata memilih jadi orang kaya yang bersyukur. Padahal bersyukur itu lebih berat daripada bersabar. Bersyukur itu lebih berat daripada bersabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian syukur itu setelah ujian sabar. Seperti kisah 3 orang yang Allah uji dengan apa? Dengan sakit dan kemiskinan. Satu sakit pada kepalanya, pada tubuhnya, sakit kusta, ya, hingga belang-belang bercak-bercak kulitnya karena sakit kusta itu. Satu lagi botak, gundul kepalanya, gugur rambutnya karena penyakit pada kepalanya. Yang satu lagi Allah cabut penglihatannya. Allah cabut penglihatannya. Dan di dalam hadis itu Nabi mengatakan, dan di samping sakit, sudah sakit, penyakitan, miskin pula. Mereka diuji dengan kemiskinan sehingga mereka tidak bisa berobat hingga sembuh dari penyakit-penyakit mereka. Ya, kemudian di dalam hadis itu Nabi mengatakan fa'aradallahu ayyabtaliyahum. Kemudian Allah ingin menguji mereka. Coba perhatikan ungkapan ini. Ujian apa lagi? Bukankah mereka telah diuji dengan sakit dan kemiskinan? Lalu Allah ingin menguji mereka. Tentunya dengan ujian yang lebih berat daripada sebelumnya. Mereka telah lulus, ya, diuji dengan sakit dan kemiskinan. Mereka sabar. Menjadi orang miskin yang sabar, lulus. Tapi ketika diuji, ya, dengan apa? Dengan kekayaan dan kesehatan, ya ternyata sedikit yang sukses, banyak yang gagal. Dari 3 orang ini cuma 1 orang yang lulus, sementara 2 orang lagi gagal. Ya, gagal menjadi orang kaya yang bersyukur. Jadi berat memang jadi orang kaya yang bersyukur. Jadi silakan jadi orang kaya, nggak ada larangan. Ya, jadi orang yang paling kaya di Indonesia juga boleh, silakan, bagus. Ya, tapi jangan lama-lama. Ya, gunakan itu semaksimal mungkin untuk kita syukuri itu dengan apa? Untuk menggapai maslahat akhirat kita seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang pernah menginfakkan semua hartanya hingga ketika ditanya apa yang tersisa untukmu, beliau menjawab Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab pernah menginfakkan separuh hartanya. Ya, Utsman bin Affan membiayai 1 pasukan, bayangkan, yang hanya bisa mungkin dilakukan oleh negara, itu dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ya, mereka menginfakkan harta mereka. Ya, mereka menginfakkan harta mereka dan mereka orang-orang yang kaya, tapi mereka nggak mau berlama-lama jadi orang kaya. Ya, mereka tidak mau berlama-lama jadi orang kaya. Ya, dalam sekejap habis itu harta. Untuk apa? Bukan untuk berfoya-foya. Ya, bukan untuk memuaskan nafsu syahwat, tidak, tapi untuk kemaslahatan akhirat. Nah, kalau kita dapat kekayaan, apa yang nyangkut dalam pikiran kita? Jujur saja, ya, kita akan berpikir, mungkin sedikit yang berpikir untuk kemaslahatan akhiratnya. Kebanyakan ya dia berpikir, ya ini usaha ini perlu lagi ini, ditambah lagi sana sini. Ya, semakin sibuk dia. Ya, itulah yang digambarkan oleh Nabi. Ya, sudah dapat satu kekayaan, dia cari kekayaan yang lain. Udah Allah Subhanahu wa taala mudahkan satu bisnis baginya dan dia sukses, nggak puas, ya cari bisnis yang lain, ya. Kemudian ya akhirnya dia pun sibuk untuk itu saja dan pada akhirnya futur. Ya, banyak manusia seperti ini, ya. Jadi memang berat jadi orang kaya yang bersyukur itu, berat, ya. Maka sedikit kata Allah Subhanahu wa taala hamba itu yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan beruntung, sangat beruntung kita kalau kita menjadi orang yang sedikit itu, ya. Dari 3 orang yang diuji, cuma 1 yang lulus, 2 gagal. Berarti kalaulah ya diprosentasikan, ya 30% yang lulus, 60% lagi gagal. Ya, di dalam ujian harta ini, ujian kekayaan ini, ujian syukur. Nah, demikian hamba Allah yang berbahagia. Maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah melarang kita jadi orang kaya. Silakan, ya seorang muslim tidak dilarang jadi orang kaya, tapi ketika dia menjadi orang kaya, jangan lupa
Banyak hak dan kewajiban yang mesti dia lakukan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada hartamu ada hak yang harus kamu keluarkan. Untuk siapa? Untuk orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Nah, demikian hamba Allah yang berbahagia, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para kaum muslimin yang berbahagia, hendaknya kita betul-betul ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak berubah menjadi bala, tidak berubah menjadi suatu malapetaka dan musibah serta bencana. Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya adzaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang justru menjadi adab dan siksa bagi diriku. Ya, terlebih lagi orang yang tidak punya sifat qanaah. Harta itu kadangkala justru menjadi sebab ya kesempitan hati, tercabutnya kebahagiaan, ya, dan berujung kepada malapetaka dan kebinasaan. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang bunuh diri rata-rata bukanlah orang yang miskin karena terlilit kesulitan ekonomi, tidak. Kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang kaya. Banyak orang-orang kaya yang justru apa? Ya kita katakan matinya terhina, ya di ujung usianya, ya. Dan setelah dia mati juga dia tidak meninggalkan kedamaian bagi ahli warisnya, berantam, ya saling bermusuhan, ya bermusuhan, bahkan sampai menumpahkan darah karena memperebutkan harta warisannya, ya. Coba lihat apa yang dia tinggalkan, tidak berbuah menjadi berkah, ya bagi orang-orang yang ditinggalkannya, keluarganya, anak istrinya. Ya demikianlah fitnah harta, para pemirsa yang berbahagia. Jadi hidup qanaah itu memang ya tentram, aman dan bahagia. Ya maka dari itu janganlah kita antipati untuk membaca doa itu, atau wah ini doa ini khusus untuk Nabi saja nih, bukan untuk saya. Ya silakan kita membaca doa itu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Nah demikianlah hamba Allah yang berbahagia, ya kajian kita pada kesempatan kali ini, ya. Dan kita tambahkan sedikit ya, bahwa bukan hanya Nabi dan para sahabat yang memiliki ya pola hidup dan gaya hidup seperti itu, yaitu dengan zuhud dan qanaah. Ya para salaf juga seperti itu, ya seperti yang kalau kita membaca riwayat hidup para salaf seperti Sa'id ibnul Musayyib, Sufyan ats-Tsauri, Ahmad ibnu Hanbal, Khalil ibn Ahmad, dan ulama-ulama besar lainnya, kita benar-benar akan merasa takjub dengan sifat qanaah mereka terhadap dunia. Ya makanan pokok mereka hanya sepotong roti yang kering, yang terkadang dimakan dengan minyak samin, ya ditemani dengan segelas air, karena keras. Jadi harus dicelupkan dalam air, ya supaya lembut. Nah seperti itu. Terkadang mereka lapar berhari-hari dan tidak mendapatkan makanan. Terkadang mereka memperoleh makanan tapi hanya sepotong roti gandum yang kasar. Padahal mereka selalu dikejar-kejar oleh dunia. Hadiah dari para penguasa selalu menanti, tapi mereka ya selalu menolak dan menghindarinya, ya. Dan sikap zuhud mereka ini ya lahir dari ilmu yang mereka miliki, ya. Karena itulah mereka terus diingat dan disanjung. Ya ilmu mereka selalu membawa manfaat bagi generasi-generasi yang datang sesudah mereka. Coba lihat Ibnul Qayyim, ya Ibnu Qayyimil Jauziyah, ya apa yang beliau wariskan untuk ya ahli waris beliau setelah beliau wafat. Ketika beliau wafat, beliau hanya mewariskan buku-buku. Beliau tidak mewariskan apa-apa bagi ahli waris beliau, anggota keluarga beliau. Ya setelah dicek ternyata apa? Kekayaan Ibnul Qayyim hanyalah buku-buku yang dia wariskan kepada ahli warisnya. Demikianlah hidup para salaf, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu semua bisa menjadi teladan dan contoh bagi kita semua. Nah, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, Ustaz, terima kasih barakallahu fiik atas materi yang sangat bermanfaat yang setelah sampaikan kepada kami di kesempatan siang hari ini. Untuk sesi yang kedua, kita memberikan kesempatan untuk Anda yang bertanya secara langsung via telepon
bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada kami berkesesuaian dengan tema di kesempatan siang hari ini. Untuk pesan singkat pun Anda bisa kirimkan di 0819896543. Kami akan bacakan pesan singkat telah masuk, Ustaz. Dari Bapak Tarijo di Bandung. Ustadz, apakah ada kiat-kiat untuk kita qanaah di zaman sekarang ini? Kadang-kadang kebanyakan tergoda dengan dunia untuk kebutuhan di rumah tangga. Kadang kebutuhan istri dan anak-anak kita yang menuntut kita menjadi tidak qanaah. Ustaz, silakan. Ya, ya tentunya ukuran qanaah untuk manusia zaman sekarang mungkin berbeda dengan ukuran qanaah pada masa dahulu ya. Ya karena kehidupan manusia sekarang juga berbeda dengan kehidupan manusia dahulu. Ya tentunya kita harus menutupi semua kewajiban, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Ya memberikan hak orang-orang yang punya hak atas kita. Ya seperti anak-anak kita perlu sekolah, ya anak-anak kita perlu pendidikan. Ya di mana pendidikan sekarang ini mungkin tidak sama dengan pendidikan dahulu. Ya pendidikan sekarang ini ya tentunya kita harus mengeluarkan biaya, ya biaya untuk sekolah dan pendidikan anak-anak. Ya itu semua merupakan kewajiban kita. Dan kalau kita ya bekerja, berusaha, ya mengumpulkan harta untuk menutupi kewajiban kita itu tidak bertentangan dengan sifat qanaah. Asalkan betul-betul untuk bayar uang sekolah, ini sudah dapat duit bukan bayar uang sekolah tapi beli handphone. Ya terpaksa sekolah itu kadang-kadang mengirimkan peringatan berkali-kali, ya numpuk sampai berbulan-bulan. Bahkan ya banyak orang-orang yang menitipkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan, sekolah maupun pesantren, ya seolah-olah sekarang ini pesantren dan lembaga pendidikan atau sekolah itu adalah tempat penitipan anak. Nah ini kan zalim, kita telah berbuat aniaya kepada orang-orang yang apa namanya kepada pihak pondok dan sekolah. Nah, jadi kegiatan kita untuk mencari dunia, untuk menutupi kebutuhan dan keperluan ya kewajiban kita itu tidak menafikan dan tidak bertentangan dengan sifat qanaah. Asalkan ya memang betul-betul dicari untuk itu, untuk keperluan sekolah anak-anak misalnya. 1 bulan ya kita perlu mengeluarkan biaya misalnya 2 juta. Ya, untuk keperluan makan, minum, sandang, pangan 3 juta, berarti totalnya 5 juta. Nah, kita berusaha bekerja untuk menutupi kebutuhan itu, dapat kita 5 juta. Sudah qanaah, selesai urusan kita pada bulan itu dan kita berusaha untuk mencarinya pada bulan yang lain. Nah, demikian seterusnya. Nah, maka kepala keluarga ini adalah sebenarnya mereka adalah para mujahid yang berjuang untuk melaksanakan kewajibannya pada hari ini yang itu berat. Mencari rezeki yang halal itu berat pada hari ini. Ya, apa kata Nabi? Ya, sayati 'alan nasi zaman, ya, la yubali fihil mar' bima akhadhal mal. Akan datang nanti satu zaman pada umat manusia di mana mereka tidak peduli lagi dengan cara apa mereka mencari harta. Abi hilin ambi haram, dengan cara yang halal atau yang haram. Seperti perkataan manusia pada hari ini, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal, seolah-olah itu adalah legitimasi untuk mencari harta dengan cara apapun, menghalalkan segala cara. Ya, maka ya, usaha kita untuk menutupi kewajiban-kewajiban kita itu, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita itu tidak bertentangan dengan sifat qanaah. Asalkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, itu betul-betul dialokasikan untuk menutupi kewajiban. Karena kadang-kadang itu lupa, sudah lihat uang, sudah lihat harta, lupa. Ya, timbul ambisi, timbul ketamakan. Ya, sebenarnya untuk bayar uang anak, membayar uang sekolah anak, tapi apa yang ada di dalam pikirannya, sayang ini diputar dulu, uang sekolah nantilah bulan depan katanya. Nah, seperti itu. Ya, dia bisa kita katakan berfoya-foya dengan dunia, ya, tapi dia mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Nah, jadi memang ya kepada Bapak yang bertanya dari Bandung, ya, kita katakan tuntutan kehidupan pada hari ini memang tidak sama seperti dahulu. Ada kewajiban-kewajiban yang mesti kita kita tunaikan, ya.
Ya seperti misalnya sekarang kita tinggal di rumah, kalau kita ngontrak kita harus bayar kontrakan, kita harus bayar listrik, ya, kita harus bayar air kalau pakai pam kan begitu ya, dan lain sebagainya, ya, kita katakan tetek bengek kehidupan sekarang ini yang semuanya ya perlu biaya kan begitu, itu realita kehidupan. Maka usaha kita untuk menutupi semua kebutuhan itu adalah suatu kita katakan ibadah, ya. Nah, tapi jangan ya kebablasan, jangan tomak kan begitu ya, lupa diri, lupa daratan. Ya, kewajiban tidak dilaksanakan, tapi dia justru berfoya-foya dengan dunia yang dia kejar-kejar itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali. Untuk berikutnya kami masih bacakan dari pesan singkat dari Ibu Lina di Ciledug yang bertanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya saat ini mempunyai anak dan hanya mempunyai satu anak saja walaupun sudah banyak berusaha agar mendapatkan keturunan kembali. Apakah saya harus tetap qanaah atas titipan Allah yang diberikan kepada saya ini Ustaz? Terima kasih. Ya, anak itu adalah amanah, ya. Anak itu kata orang titipan ilahi, ya. Allah Subhanahu wa taala menitipkannya kepada kita. Anak itu kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, bersih di atas fitrahnya. Dan orang tua punya kewajiban yang besar terhadap anak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya, jagalah dirimu dan keluargamu, anak dan istrimu dari api neraka. Dan juga Nabi SAW memperingatkan, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Ya, setiap bayi lahir di atas fitrah, ya, dia lahir dalam keadaan tersegel, ya, segel tauhid, ya, yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tuanya lah yang merusak segel ini, yang merusak fitrahnya. Ya, apapun yang terjadi pada anak, yang bertanggung jawab itu adalah orang tua. Apapun yang terjadi, ya. Maka yang bertanggung jawab adalah orang tua. Karena yang dipanggil pada hari di akhirat nanti untuk mempertanggungjawabkan anak ini apabila rusak, yaitu bukan orang lain. Yang dipanggil adalah binnya. Dia bin siapa? Ya, orang tua tidak bisa lempar tanggung jawab, ya, lepas tangan, mencari kambing hitam, mengatakan, nah itu karena si fulan, karena lingkungannya, karena sekolahnya, karena kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya, karena temannya dan lain sebagainya. Ya, ya, orang tua tidak bisa lempar tanggung jawab, lepas tangan seperti itu, cari kambing hitam, ya, karena semua itu tidak lepas dari kesalahan orang tua, kelalaian orang tua yang tidak memberikan lingkungan yang baik untuk anaknya, tidak memilihkan pergaulan yang baik untuk anaknya, yang tidak memberikan pendidikan, memasukkan ke lembaga pendidikan yang terpercaya untuk anaknya dan lain sebagainya. Tidak lepas dari kelalaian orang tua. Maka kalau kita dapat titipan berapapun jumlahnya, itu harus kita jaga baik-baik, ya. Berapapun jumlahnya, 1, 2, 3, ya 4, 5, ya makin banyak mungkin makin bagus, ya, karena Nabi berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak pada hari kiamat. Nah demikian, asalkan betul-betul dilakukan tanggung jawab itu. Ya, punya 5 anak, 5-5-nya jadi penjahat kan begitu. Ya, dia menjadi menjadi malapetaka, ya bagi dirinya nanti pada hari kiamat. 5-5-nya rusak fitrahnya, ya. 5-5 rusak segel tauhidnya kan begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, Ustaz, Barakallahu Fik. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikutnya kami mengundang kembali, silahkan di 0218236543. Kami akan beralih ke via telepon. Bagi Anda yang telah bersiap untuk menghubungi kami, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal, dan kami mohon dikecilkan volume televisi atau radionya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa? Saya Rahmat, Pak, dari Tangerang. Silahkan Pak Rahmat pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik barakallah. Ya, Pak Ustaz, kalau untuk soal berdoa nih, Pak Ustaz. Kalau misalnya kita lagi istilahnya udah ada melakukan suatu dosa besar lah bisa dibilang, Ustaz. Nah, tapi di satu sisi itu kita
ada hajat lah, pengen minta entah itu masalah dunia atau akhirat gitu, itu diutamakan dulu berdoa minta ampun dulu atau bisa paralel bersamaan ya Ustadz ya? Iya. Ya. Mungkin itu dulu Ustadz. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kepada Pak Rahmat yang ada di Tangerang ya. Iya. Apa yang harus lebih diprioritaskan dalam berdoa? Apakah minta ampun atau memohon kepada Allah kecukupan kebutuhan kita dunia akhirat, kan begitu? Dunia lah, kebutuhan dunia. Ada hajat dan keperluan, kebutuhan, kan begitu ya. Ya tentunya kalau kita pernah melakukan satu dosa, apalagi dosa itu kita pandang dosa besar ya, maka kewajiban utama bagi orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan ditunda-tunda, jangan pakai tawar-menawar. Nanti sajalah. Dosa ini nanti sajalah sobatnya, nanti dijamak kalau melakukan dosa yang lainnya. Sebagian orang ada yang seperti itu, menjamak taubat. Ya dia sudah berbuat satu dosa, dia pikir nanti sajalah taubatnya, nih jamak dengan dosa yang lainnya taubatnya. Ya taubat tidak bisa pakai tawar-menawar, dan taubat itu tidak boleh ditunda-tunda. Harus segera ya. Begitu kita ingat berbuat dosa, ya kita langsung ya berhenti dari dosa itu. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak mempertahankan dosa itu ya, dan mereka segera bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah menyuruh kita semua untuk bertaubat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Firru artinya bersegeralah, berlarilah kamu menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertaubat kepadanya. Jadi ya kalau kita punya dosa ya apalagi begitu besar, maka kita punya kewajiban yaitu taubat, dan taubat ini juga punya syarat-syarat. Yang pertama ya kita menyesali apa yang sudah kita lakukan, berhenti dari dosa yang kita kerjakan, dan berazam untuk tidak mengulanginya pada kesempatan yang lainnya. Dan tentunya bukti kesungguhan dari taubat itulah kita sungguh-sungguh minta ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Fastaghfiru li dzunubihim, mereka minta ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka ya sertakanlah istighfar ini di dalam doa-doa yang kita lantunkan, yang kita baca. Ya jangan lupa kita membaca doa ya sayyidul istighfar atau yang lainnya di sela-sela doa yang kita baca. Ya mungkin kita punya hajat ya, keperluan hingga kita menengadahkan tangan kepada Allah untuk berdoa meminta hajat kita itu, ya jangan lupa kita sisipkan ya permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan membaca sayyidul istighfar atau istighfar lainnya, ya menunjukkan bahwa ya kita ini ya banyak berbuat salah, ya sering membuat Allah marah. Nah, kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala ya menghapus kesalahan-kesalahan kita dan meridhoi kita. Ya, dan istighfar itu adalah salah satu ya, bertobat itu adalah salah satu sebab ya turunnya rahmat Allah, karunia Allah, kekayaan ya kepada seorang hamba. Ya, munculnya ya keluarnya berkah-berkah baik itu pada harta kita, pada semua perkara-perkara yang kita lakukan, itu dengan kesungguhan kita di dalam bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan lupakan ya beristighfar di dalam berdoa, mohon ampun kepada Allah di sela-sela doa yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada siang ini. Mudah-mudahan besok pagi kita dapat bertemu kembali ya dengan materi yang lain ya, mudah-mudahan. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Ya yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'ilil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.